Infinix biasanya nge-launching smartphone baru, murah pula harganya, tiba-tiba ngerilis laptop gaming yang harganya 19 juta. Infinix GTBook. Nih reviewnya. Jadi Infinix itu setelah ngerilis GT20 Pro, mereka tuh ngasih konsep namanya GT First. Jadi GT First ini tuh kayak ekosistem gaming dari Infinix yang nggak cuman smartphone aja isinya, tapi juga aksesoris dan juga perangkat gaming lainnya, termasuk laptop gaming. Nah, Infinix GTBook ini jadi salah satunya yang masuk ke GT First. Sebenarnya agak skeptis sih dengan Infinix GTBook ini ya, karena ya Infinix gitu ya, biasa ngerilis smartphone yang biasanya nggak lebih dari 4 jutaan, terus tiba-tiba ngerilis laptop yang harganya belasan juta, bahkan nyaris 20 juta. Tapi kalau dilihat-lihat ternyata keren juga sih. Dari desainnya aja, laptop ini tuh punya desain yang konsepnya mirip-mirip kayak GT20 Pro, Mecha Design. Jadi desainnya memang dibikin hampir sama di antara perangkat-perangkat Infinix lainnya. Kelihatan banget dari pilihan warnanya. Jadi warna dari laptop gaming yang gue review ini Mecha Silver. Warnanya ini melapisi bodi yang terbuat dari aluminium alloy yang solid sebenarnya dan juga diklaim bebas korosi. Jadi ya secara sasis sebenarnya lumayan sih. Tuh. Tangguh juga. Tapi ya memang dengan pemakaian material yang kuat, yang lebih keras, jadinya bobot dari laptop ini lumayan berat juga. Bobotnya tuh 2 kilo kurang 100 gram, 1,9 kilo, dengan ketebalan bodi total 19 mm. Jadi untuk ukuran laptop gaming sebenarnya standar sih. Beratnya iya emang cukup berat, tapi lumayan tipis dibandingin sama laptop-laptop gaming di rentang harga yang sama. Jadi lumayan masih enak lah buat dibawa kemana-mana, buat dimasukin ke ransel kalian, digendong di dalam KRL masih enak lah, nggak bikin pegal punggung. Namanya juga laptop gaming ya, ada aksen-aksen RGB di Infinix GTBook juga, nggak cuman di area keyboard, tapi juga di back panel. Cuman nggak di penampang layarnya, melainkan di bagian bawah, terutama di bagian ventilasi udaranya. Jadi ada bar panjang, lampu RGB, yang bisa kalian set warna-warninya di aplikasi control center. Secara overall, sebenarnya laptop gaming ini tuh kelihatan stand out. Jadi memang ada beberapa laptop gaming yang di rentang harga yang sama, sebenarnya desainnya mirip-mirip kayak laptop mainstream. Mungkin ya memang kayak brand seperti Acer atau Asus memikirkan untuk ya ngurangin desain biar nggak heboh-heboh amat, biar harganya tuh masih normal. Tapi ini Infinix dengan laptop perdananya di sektor gaming ya mereka pengen jor-joran aja. Jadi nggak cuman RGB aja di area panel sini. Di sini tuh banyak banget garis-garis geometris yang punya warna Magic Binio kalau kena paparan cahaya yang pas, yang mantul banget itu keluar nih warna-warnanya. Jadi nggak cuman ngandelin lampu RGB aja. Jadi ya secara keseluruhan desain laptop ini ya kelihatan catchy aja. Misalnya kerja gitu ya di luar ruangan terus sambil nyolok main game di luar juga ya kelihatan beda lah dibandingin sama laptop lain di harga yang sama. Cuman ya namanya juga laptop perdana ya, pastinya masih ada kekurangan. Nah, salah satu kekurangan yang menurut gue bikin experience secara keseluruhannya nih agak kurang pakai Infinix GTBook adalah keyboardnya. Keyboardnya ini hambar sih, nggak ada rasanya gitu, kayak standar aja. Nggak ada efek cetak-cetek ketika kita main game atau ngetik. Kayak biasa aja, kayak kalian tuh pakai laptop mainstream, laptop standar yang mungkin harganya di bawah 10 juta. Jadi kayak beneran nggak ada feedback gitu ketika gue pakai keyboard di Infinix GTBook. Ditambah lagi ya buat kalian para gamer pasti umum lah dengan tombol WASD. Nah, tombol WASD di Infinix GTBook juga nggak dikasih pembeda dengan keyboard dengan tombol-tombol lainnya, cuman garis tepian aja udah. Ya, masih standar lah ya untuk Infinix GTBook ini. Layoutnya sendiri full size, sebenarnya agak bikin bingung sih kenapa laptop gaming dikasih layout full size. Ada tombol-tombol number pad di bagian sisi kanannya. Cuman kalau ambil positifnya,
Tombol ini tuh bisa kalian manfaatin untuk makro. Jadi ya makro ini penting banget buat kalian para gamer yang biasanya main RPG. Keyboard dari Infinix GT Book punya 4 zona pencahayaan RGB-nya. Bisa kalian set juga di control center, jadi tampilannya bakal lebih beda lagi ya. Nggak gaming kalau nggak RGB, oke? Layar. Gamer tuh biasanya pengen perfeksionis, termasuk layarnya, visualnya. Nah, Infinix GT Book ini layarnya biasa banget. IPS LCD dengan lapisan layar yang dibuat matte. Nah, lapisan layar yang dibuat matte ini jelek banget kalau kalian pakai di luar ruangan. Kalau dalam ruangan oke lah ya, masih kelihatan enak buat dipandang. Tapi kalau di luar ruangan, mau brightness-nya dimentokin masih kurang kelihatan. Jadi ya untuk kedepannya mungkin Infinix GT Book 2 misalnya ya, bisa ditambahin intensitas cahayanya lebih tinggi lagi, bisa 500 nits, karena di Infinix GT Book ini cuma 300 nits aja. Memang kurang banget sebenarnya untuk pemakaian luar ruangan. Meskipun secara resolusi ini udah oke sih, 1920 x 1200 pixel yang udah didukung variable refresh rate 120 Hz. Aspek rasionya juga udah oke, 16:10 memang standar di laptop gaming yang lebar dan juga tinggi secara rasio. Untungnya visual yang biasa aja tadi yang cenderung kurang dikombinasiin sama speaker stereo yang menurut gua udah oke, udah lumayan. Speakernya itu udah stereo di kiri dan kanannya dan udah didukung sama aplikasi DTS. Jadi di aplikasi ini ada banyak mode yang bisa kalian aplikasikan, mulai dari music, movies, games, dan custom. Terus di custom kalian bisa diatur lagi nih keluaran suaranya kayak gimana, stereonya kayak gimana. Ada wide, in front, dan juga tradisional. Kalau gue nyobain, mendingan pilih fitur wide. Karena kalau kalian main game perang-perangan misalnya, atau main game open world yang sering tembak-tembakan, wide ini tuh bikin efek audionya jadi lebih luas. Dan juga cenderung lebih keras dibandingin sama dua mode lainnya. Jadi seimbang lah ya, visualnya biasa aja, tapi audionya cukup nendang di Infinix GT Book ini. Nah, tadi kan gue udah sempet mention ya control center. Jadi control center ini tuh kayak semacam Armoury Crate-nya di Asus ROG atau Predator Sense di Acer Predator. Jadi control center ini tuh aplikasi yang mencakup banyak fitur gaming di Infinix GT Book. Cuman ada komen ya, kenapa sih namanya harus control center? Kayak mainstream banget. Kenapa nggak pakai GT-Verse aja? Konsep Infinix yang menurut gue namanya lebih catchy daripada control center. Kayak biasa aja gitu. Kayak diada-adain aja gitu, sekedar ada aja gitu nama fitur ini tuh. Jadi ya, gue harap sih Infinix ngasih lagi update untuk mengubah lah nama aplikasi ini kayak biasa aja gitu control center tuh. Dan secara fitur juga biasa banget. Fiturnya terbatas, nggak selengkap Armoury Crate maupun Predator Sense. Cuma ada 3 fitur utama di control center ini. Yang pertama ya pengaturan performance. Ada mode office, performance, dan juga gaming. Animasinya juga biasa aja, nggak animasi bergerak gitu, tapi ya cuma nampilin kayak gambar PNG aja di tengah-tengah aplikasi. Terus juga nggak ada fitur overclock. Fitur overclock ini penting loh untuk para geek ya, yang pengen laptopnya tuh lebih kenceng dari standarnya. Kan sekarang prosesor-prosesor yang baru udah ada opsi Max Boost. Ya, overclock ini ya buat ngaktifin fitur Max Boost itu gitu. Jadi ya, menurut gua cuman ngasih 3 opsi ini dan nggak ada opsi custom kayak kurang banget. Jadi ya gue berharap control center atau mungkin nanti namanya bisa jadi GT-Verse ini bisa lebih dimaksimalin lagi secara fiturnya. Terus juga ada sistem settings, itu juga fitur-fiturnya standar. Paling yang oke itu Fan Max. Jadi Fan Max ini mempercepat putaran kipas pendingin, cuman nggak ada pengaturannya. Kecepatan RPM-nya itu berapa gitu nggak ada. Nggak kayak di Armoury Crate-nya di Asus ROG. Nah ini nih yang unik. Jadi di keyboard Infinix GT Book tuh ada 3 tombol. 3 tombol ini tuh mewakili masing-masing mode performa dari Infinix GT Book. Office, performance, dan juga gaming. Kalau kalian tekan, nggak ada efek yang sama sekali. Nggak ada notifikasi mode itu nyala. Nggak ada putaran kipas yang tiba-tiba kenceng gitu ya. Nggak ada tiba-tiba mode apa kek biar kelihatan kalau gue neken tombol ini tuh ya mode performance-nya nyala. Ternyata nggak ada. Jadi ya banyak banget yang harus di-upgrade oleh Infinix untuk menambah experience pengguna, experience gamers ketika pakai Infinix GT Book ini. Ya gue wajarkan sebenarnya karena laptop ini kan laptop pertamanya Infinix juga.
Nah, Infinix GT Book ini kan ada dua versi. Nah, versi yang gua review sekarang ini versi tertinggi yang pakai Intel Core i9 generasi ke-13. Jadi i9 13900H serinya. Jadi ya seri high end sebenarnya. Jadi prosesor ini tuh disandingin sama Nvidia GeForce RTX 4060 8GB GDDR6 yang sebenarnya powerful lah untuk laptop gaming di bawah 20 juta. Ditambahin sama RAM LPDDR5X 16GB, SSD-nya 512GB, dan baterai 70 Wh. Benchmark-nya sebenarnya standar sih. Benchmark-nya nggak kenceng dan juga nggak lambat-lambat banget, tapi dua pengujian sih gue coba di 3D Mark Steel Nomad sama juga di Speedway. Nah, 3D Mark Speedway ini memang khusus buat benchmarking ray tracing untuk laptop gaming, biasanya ada di high-end. Infinix GT Book sebenarnya kasih skor yang di atas rata-rata 2400-an poin dibandingin sama laptop gaming yang pakai hardware yang sama Intel Core i9 dan juga Nvidia RTX 4060. Simulasinya tuh bisa ditampilin memang masih di bawah 30 fps, mentok di 24 fps aja. Tapi seenggaknya Speedway, salah satu benchmark yang lumayan berat untuk laptop gaming, bisa dilalui dengan lancar di Infinix GT Book. Sementara untuk Steel Nomad-nya juga skornya di atas rata-rata, 2100-an poin. Grafis kompleks di Steel Nomad emang agak memberatkan untuk Infinix GT Book. Terbukti dengan naik turunnya FPS yang ditampilin oleh 3D Mark. Dan paling mentoknya atau rata-rata FPS tertingginya itu ada di 21 FPS aja. Jadi nyaris di bawah 20 FPS yang cukup nge-lag. Jadi ada beberapa judul game sebenarnya yang gue mainin, salah satunya GTA 5. Itu GTA 5 di grafis tertinggi, di very high, bisa ditampilin 120 fps tanpa ataupun dengan adapter charger. Nah, kalau kalian mainin game AAA lainnya yang udah ngedukung fitur DLSS, bisa banget diaktifin di Infinix GT Book karena Nvidia RTX 4060 udah punya fitur DLSS. Jadi kalian cek aja gamenya ada fitur itu atau enggak. Karena DLSS itu bisa ningkatin kinerja GPU pakai AI untuk melipat gandakan frame rate. Misalnya frame rate standarnya paling 60 fps, itu bisa nih sampai 90 bahkan 100 fps. Contohnya kayak Cyberpunk 2077. Ada dua kurangnya sih dari performance Infinix GT Book ini. Yang pertama, SSD-nya yang kekecilan. 512GB tuh untuk laptop gaming kurang banget sebenarnya. Paling muat 3 atau 4 game lah ya, yang bisa kalian install di laptop ini dengan menyisakan beberapa ruang memori biar SSD-nya nggak terlalu berat. Jadi ngebooting atau buka aplikasi itu nggak terlalu berat, jadi nggak terlalu penuh juga. Dan yang kedua, sistem pendingin dual heat pipe-nya yang kurang banget buat menyebarkan hawa panas di laptop. Karena hawa panasnya itu jadi fokus di satu titik aja, di tepian kiri body ya, pas dengan tombol-tombol WASD yang biasanya dipakai pas kita ngegame open world, RPG, FPS, WASD itu penting banget. Hawa panasnya ada di area tombol tersebut. Jadi ya bakal ngeganggu banget kalau kalian mainin game intensif, main game secara intens selama 1 jam lebih. Jadi ya hawa panasnya bener-bener nggak disebar oleh sistem pendingin dari Infinix GT Book ini. Ya cukup ganggu lah. Sebenarnya langkah Infinix ngeluncurin laptop gaming itu patut untuk diapresiasi. Ya laptop gaming pertama sebenarnya wajar lah. Ada banyak kekurangan yang bisa di-upgrade di iterasi selanjutnya. GT Book 2 atau GT2 Book gitu ya, bebas lah. Ya, gue berharapnya sih beberapa kekurangan tadi yang gue mention, seperti control center yang sebaiknya namanya diganti jadi GT First, terus fitur-fitur yang ditambah, terus juga, lupa gue mention ketersediaan port yang sangat sedikit untuk sebuah laptop gaming, cuman ada satu USB Type-C, nggak ada Ethernet atau RJ45, dan cuman ada sepasang USB-A aja. Ini kurang banget untuk laptop gaming yang punya form factor cukup tebal. Meskipun ada SD card reader yang sebenarnya juga penting buat para kreator konten buat mindahin file dari kamera ke laptopnya secara lebih cepat dibandingin pakai kabel. Cuman ya kekurangan-kekurangan tadi ya kayak layar yang terlalu rendah intensitas cahayanya cuma 300 nits. Terus juga sistem pendingin yang harusnya dimaksimalin lagi oleh Infinix harusnya udah di-upgrade untuk seri berikutnya. Jadi ya gue sebenarnya nunggu banget seri berikutnya dari Infinix GT Book ini. Tapi untuk sekarang dengan harga termurah 12 jutaan dan termahalnya 18,9 jutaan, buat kalian yang pengen coba-coba punya laptop gaming murah dengan spesifikasi yang cukup rata kanan, sebenarnya Infinix GT Book bisa jadi pilihan kalian.
dibandingin sama laptop-laptop lain yang mungkin dengan spesifik yang sama, mungkin aja harganya di atas 20 juta. So gitu aja sih review Infinix GT Book ini. Like videonya, kasih komen, share juga jangan lupa.